Iya, biar ingat, Bu. Iya. Ini sampai betulin apa kipas angin nih aku bongkarin. Aduh, kasihan deh Bu Nini. Panas berarti sama ya Bu, panas nih mesinnya. Ini apa? Nggak tahu bunyi krek 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 gitu Kak, kayak kurang oli. Bisa bongkarnya. Nanti bisa bongkar, nggak bisa balik. Aku biasa dipanggilnya Mang Nini. Anda saya bilang Bu Asifah. Bu Nini multi talenta semua. Nah, jadi sebentar jadi Mbak Nini, sebentar jadi Mang Nini. Besok apa lagi tuh Bu Nini? Besok jadi Mbak sama Bang. Nah, besok apa lagi tuh nggak tahu ya. Berarti Kak Nini sama Bang Nini. Ibu bengkel bisa. Ibu bengkel benar. Bisa. Ibu guru bisa. Ibu guru. Kepala sekolah juga bisa, Bu. Iya. Kan saya bilang multi talenta, saya bilang. Bu, lihat tuh saya bukain. Kipasnya ini saya buka dulu nih. Ini udah saya bukain itunya murmurnya. Tinggal nyopotin. Ustadz, tinggal mukadimah aja Ustadz. Sekarang ayat 55 surah Al-Baqarah ya Ustadz. Iya, tadi saya lihat baju ada kotoran. Ya. Ganti baju. Karena kotorannya si Dede. Gak apa-apa Ustadz. Mukadimah sekalian Ustadz. Ayat 55 ya Ustadz. Wangi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa ala amma ba'd. Surah Al-Baqarah ya, ayat berapa? Baqarah ayat 55. 55 Ustaz. Ayat 55. Ya Ustaz. Ayat 55. Ya, Bu Nurul monggo. Ya. Saya coba Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Wa huruf artinya dan, ingatlah ketika kultum KKBL dari kola artinya kalian berkata ya Musa, wahai Nabi Musa, lan huruf tidak nu'mina KKBSAK karena diawali dengan nu, yaitu artinya kami, lan nu'mina, kami tidak akan percaya, laka, kepadamu, hatta, sampai atau sehingga, naro, kami melihat, termasuk KKBSAK, Allah, lafadz jalalah Allah sebagai objek, jahrotan dengan terang atau dengan jelas, termasuk kata benda karena diakhiri tanwin. Fa, maka, termasuk huruf, akhodat, KKBL, karena diakhiri taknis, gum, kalian, as-sa'iqatu, petir,
termasuk kata benda sebagai subjek. Fa'akhadatkumus sa'iqatu, maka petir menyambar kalian. Sedangkan termasuk wawu halia, antum kalian, kata ganti, tanzuruna KKBSAK karena diawali dengan tak dan menunjukkan jamak wawu nun, tak wawu nun kalian, dari nadoro, tanzuruna kalian melihat atau kalian menyaksikan. Terjemahannya, dan ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa, kami tidak akan percaya kepadamu sampai kami melihat Allah dengan jelas. Lalu petir menyambar kalian sedang kalian menyaksikan. Sadaqallahul azim. Gitu Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون وإذ dan ingatlah ketika qultum kalian mengatakan ya Musa, wahai Musa, lan tidak akan. Nu'mina kami beriman laka kepadamu. Atau lebih tepatnya percaya. Mungkin ya perkembangannya ada beriman, ada percaya. Padahal dalam bahasa Arab sama aja tuh, beriman sama percaya. Tapi kalau beriman yang artinya beriman selalu pakainya bi. Yang percaya pakainya li. Ya. Atau la ya. Biasanya amana bi, yu'minuna bi. Ya, tapi kalau nu'mina li atau laka. Ya, ini percaya. Lan nu'mina kita, lan tidak akan nu'mina kita percaya laka kepadamu. Hatta sehingga naro kita melihat ya dari ro'a ya naro kita melihat jadi dianggap saja fathahnya ini adalah alif ya ro'a ya sehingga kita melihat Allah jahratan secara jelas. Bisa dilihat dengan mata kepala, secara jelas dilihat oleh mata. Fa'akhodat, maka akhodatkum, maka mengambil kalian as-sa'iqatu petir. Akhodat juga bisa artinya menyiksa, bisa artinya menimpakan. Ya. Wa fa'akhodatkum, maka menyiksa kalian as-sa'iqatu petir atau menyambar kalian petir. Lalu, maka kalian disambar oleh petir. Wa antum sedang kalian tanzurun kalian melihat. Disambar oleh petir mati semua itu. Ya. Jadi kata Allah ini kalian mesti ingat peristiwa seperti itu. Ya, peristiwa yang spektakuler itu. Jadi kalau disambar petir begitu pada mati, terus apa setelah itu? Ya, setelahnya adalah ayat yang setelahnya. Ya. Di ayat 56. Pak Anton, monggo.
Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Tsumma huruf artinya kemudian, ba'atsnakum ini KKBL, akar katanya ba'atsa mengirim, mengutus. Ba'atsnakum nanya kami, kalian. Kami telah mengutus kalian, mim tidak diterjemahkan, ba'di dari ba'uda, jauh, ba'di sesudah atau setelah, mautikum, PL juga, mautikum. Kalian mati, dari mata, matikum kalian mati, la'ala huruf kum terganti agar kalian tashkurun KKBS TAK tawawun menjadi kalian syakaro berterima kasih, tashkurun berarti kalian bersyukur. Arti keseluruhan, kemudian kami menghidupkan kalian setelah kalian mati agar kalian bersyukur. Shadaqallahul azim. Ya, ini poinnya ya. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Tsumma ba'atsnakum. Kemudian ba'atsna kami bangkitkan kalian. Ya, setelah itu Allah bangkitkan. Ya. Apa nih bedanya kalau di sini pakai fa ya. Fa, kemudian ini summa. Ya, jadi lalu kalian disambar petir. As-sayqa juga artinya nar, disambar api. Ya, wa antum tanzirun, sedang kalian melihat. Bagaimana itu? Yang ini disambar petir, yang ini melihat. Ya. Terus ada proses setelah itu. Ya, setelah itu yang disambar petir tadi yang mati dibangkitkan, yang tadi melihat dimatikan. Seperti yang dalam hadis ya. Kemudian dibangkitkan lagi. Ya, summa ba'atsnakum, kemudian kami bangkitkan kalian min ba'di mautikum, setelah kematian kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ya, ini yang Nabi Musa alaihissalam menangis ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu mereka semuanya mati ya, disambar petir. Lalu Musa berdiri sambil menangis. Dia mengatakan, Rabbi madza aqulu li Bani Israel? Wahai Tuhanku, apa yang aku katakan kepada Bani Israel? Idza ataitahum laqad ahlakta khiyarahum. Idza ataituhum laqad ahlakta khiyarahum. Apa yang aku katakan kepada Bani Israel? Ya, apabila aku datang kepada mereka, sedang engkau punahkan juga tuh orang-orang pilihan mereka. Terus Musa mengatakan, "Lau syi'ta alaktahum min qablu wa iyyai atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna." Ya, kalau kau mau, atau kenapa tidak kau punahkan saja mereka dan saya ini. Ya, sebelum peristiwa ini. Apakah kau punahkan kita karena perbuatan orang-orang yang bodoh di antara kita? Ya, lalu Allah mewahyukan kepada Musa alaihissalam bahwa 70 orang yang tersambar petir, ya, yang Musa katakan ini
orang-orang pilihan Bani Israel, Allah katakan annaha ulai sab'ina, bahwa 70 orang tersebut mimman ittakhadhul ijla. Ternyata termasuk orang-orang yang menyembah patung anak sapi. Nah, kemudian Allah mengatakan, kemudian summa innallaha, kemudian sesungguhnya Allah ahyahum faqamu wa ashu. Allah hidupkan lagi mereka, mereka berdiri, mereka hidup, ya. Rajulun minhum. Satu-satu berdiri hidup lagi. Ya, yang zuru ba'dhum ila ba'd, masing-masing melihat yang lainnya. Ya. Terus kaifa yahyun, ya, bagaimana mereka hidup kembali gitu. Atau kaifa yahyauna, bagaimana mereka hidup lagi. Nah, itu yang kemudian Allah katakan summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Ya, kemudian kami bangkitkan kalian setelah kematian kalian agar kalian bersyukur. Jadi apa itu sebenarnya? Ini ayat ini sebagai salah satu rincian dari alasan kenapa semestinya mereka bersyukur. Nah, ini istilahnya ini namanya al-man. Al-man itu apa? Allah mengungkit nikmat-nikmatnya. Ya, supaya ingat bahwa kenikmatan yang dahsyat seperti itu ya hanya terjadi pada Bani Israel itu. Ya, mestinya itu disyukuri dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ayat 57. Ayat 57 Ibu Asrifah. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Wa dhallalna KKPL dari akar kata dhalla artinya kami menaungi dan kami menaungi alaikum atas kalian al-ghamama kata benda dari akar kata ghamma artinya dengan awan. Wa anzalna wa artinya dan, anzalna KKPL dari akar kata nazala, anzalna KKPL pasif, kami menurunkan. Alaikum. Bukan pasif, aktif ya, Bu? Oh, aktif. Ya, KKPL. Kami menurunkannya. Alaikum kepada kalian. Al-manna kata benda artinya makanan seperti madu. Wassalwa dan seperti burung puyuh. Kulu KKBP dari akar kata akala artinya makanlah kalian. Min thayyibatin, min dari huruf thayyibati yang baik-baik, kata benda jamak ya, yang baik-baik. Ma huruf apa yang,
rozaqnakum, yang kami rezekikan kepada kalian. Wama dolamu, wama huruf, dan tidaklah dolamuna, mereka dolamu, mereka mendolimi kami. Walakin huruf, akan tetapi kanu, mereka telah anfusahum, kata benda, diri mereka sendiri, yadlimun, mereka mendolimi. Arti keseluruhan, wa dhallalna alaikumul ghamama, dan kami naungi di atas kalian dengan awan. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa, dan kami menurunkan kepada kalian makanan seperti madu dan seperti burung puyuh. Kulu min thayyibati, makanlah kalian dari yang baik-baik. Ma rozaqnakum, apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Wa ma dolamuna, dan tidaklah mereka menganiaya kami. Walakin kanu anfusahum yadlimun, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Gitu, Ustaz. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أنفسهم يظلمون. وَظَلَّلْنَا, dan kami naungkan, alaikum, di atas kalian, al-ghamama, awan. Ya, dalam berbagai tafsir disebutkan al-ghamam itu seperti misalnya Ibnu Jarir At-Tabari, dia mengatakan al-ghamam di sini adalah awan yang lembut, yang sejuk, yang menaungi mereka dari panasnya matahari. Tentu kan setelah mereka dikejar oleh Fir'aun, ya, terselamatkan dari kejaran Fir'aun dan kawan-kawannya, para tentaranya itu ditimpa oleh laut tenggelam, ya, mereka tidak ada tempat tinggal kan. Wah, panas itu. Tapi apa yang Allah berikan kepada mereka? Mereka dilindungi dari panasnya matahari. Ya, dimanapun ada mereka, di situ ada awan, ya, yang melindungi mereka dari teriknya matahari. Nah, awannya itu terasa sejuk seperti orang di ruangan ber-AC. Itu kenikmatan yang luar biasa. Ya, nikmat luar biasa. Nah, Imam Mujahid mengatakan al-ghamamu laisa bis-sahab.
Ghamam di sini berbeda dengan awan atau dengan awan biasa. Kenapa? Karena ghamam ini adalah awan yang ya'ti bihillahu yaumal qiyamah, yang bakal Allah datangkan di hari kiamat, yang akan menaungi 7 golongan manusia. Yang di dunia hanya diberikan kepada mereka saja. Ya, kepada Bani Israel saat itu. Ya, itu riwayat Ibnu Jarir ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua pendapatnya al-ghamam ini. Tadi pendapat Mujahidnya. Al-ghamam ini adalah awan yang lembut yang pernah menaungi tentara-tentara perang Badar. Ya. Ya, ini yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 210. Hal yang zuruna illa ayatiyahumullah. Ya, kalian tidaklah menunggu kecuali akan datangnya Allah kepada mereka. Fi dzulalim minal ghamami wal malaika. Dalam naungan-naungan minal ghamam berupa ghamam wal malaikatu dan para malaikat. Nah, ini yang ghamam yang seperti ini nih. Yang rasanya dingin, yang juga dulu zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perang Badar, ya, dinaungkan oleh Allah di atas mereka sehingga tidak kepanasan. Baik. Jadi kapan itu diberikan? Ketika mereka di daerah, istilahnya apa sih Bu kalau mereka, kalau orang Arab betih daerah, ketika mereka berada dalam ketersesatan, ya tersesat di jalan, apa sih namanya? Terjebak. Sasar. Ya, ketika mereka, ya, mereka tidak punya tempat lah, tidak punya tempat untuk berlindung, tidak punya tempat untuk bernaung. Nah, apa Bu namanya? Terdampar. Iya, di tempat yang ketika mereka di daerah yang asing lah, daerah asing. Karena mereka kan tadinya di Mesir. Ya, tadinya mereka di Mesir itu dibawa oleh Nabi Musa supaya tidak menjadi budaknya Fir'aun. Jadi Nabi Musa itu membawa misi yang sangat berat sekali. Ya, dan bagi Fir'aun itu kudeta, bagi Fir'aun itu adalah makar. Wa anzalna, dan kami turunkan alaikum kepada kalian al-manna wassalwa. Al-man itu dia seperti madu tapi kental banget. Jadi kayak kenyal gitu. Ya, kapan turunnya? Turunnya pagi hari, ya, di daun-daun jahe. Dia kayak embun. Ya, diambil, jadi enak kayak kelereng aja, kayak kelereng gitu, diambil. Itu protein nabati yang paling tinggi itu nilainya. Semua kandungan yang ada di madu ada, plus kandungannya itu. Itu manna. Wassalwa, dan burung setiap sore, semacam burung puyuh itu salwa itu. Jadi mereka makan sama ininya nih, kayak, jadi mannanya nih kayak ini ya, yang menyehatkan daleman perut dengan manna. Pagi-pagi dia mengkonsumsi al-manna sampai kenyang. Ya, kalau sore-sore mereka ambil tuh, datang sendiri. Burung-burung tuh minta ditangkap, minta untuk disembelih supaya dimakan tuh burung.
Jelas ini kejadian hanya pada mereka saja. Nikmat Allah buat mereka. Kulu makanlah kalian min thayyibati ma razaqnakum, dari yang baik-baiknya apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Ini yang kemudian thayyibat, halalan thayyibat, halal itu yang halal hukumnya thayyib itu bergizi. Wa ma zalamuna, dan tidaklah mereka menzalimi kami. Walakin akan tetapi kanu mereka telah anfusahum. Ini anfusa kan? Berarti ini objek menderita. Anfusahum kepada, gitu ya, diri mereka sendiri. Itu mestinya terjemahnya. Walakin akan tetapi kanu mereka anfusahum kepada diri mereka sendiri, kasih kepada. Ya, karena dia adalah objek penderita. Ya, tandanya apa? Tandanya fathah. Fathah di akhir nih. Jadi bukan anfusu atau anfusi, tapi anfusa. Kenapa? Karena dia objek. Kepada diri mereka sendiri, yazlimun, mereka menzalimi. Jadi kalau Allah, jadi ini Allah ingin mengatakan apa ini? Ini Allah ingin mengatakan bahwa Bani Israel ini dikasih kenikmatan yang sempurna. Ya, setelah disiksa mereka seperti itu dikasih kenikmatan yang sempurna oleh Allah. Bagaimana Allah kasih naungan yang alami, yang hanya terjadi kepada mereka saja itu. Ya, di luar gedung tapi terasa sejuk. Ya, wah, luar biasa itu. Setiap pagi makanan datang, tinggal ambil, segar. Ya, tidak usah dimatangkan, sudah tinggal makan. Setiap sore datang burung, ya tinggal diambil, mereka minta ditangkap bahkan, ya tinggal dimasak, ya, sembelih dimasak. Jadi Allah sudah baik sekali. Jadi bagaimana mereka mengatakan Allah menzalimi mereka? Ya, maka Allah katakan wa ma zalamuna, mereka bukan tidak menzalimi kami. Walakin kanu anfusahum yadzlimun, mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Dengan apa? Ya, menzalimi diri mereka sendiri dengan perbuatan syirik mereka. Jadi Allah perintahkan kepada mereka untuk makan. Ya, kulu mimma razaqnakum min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari yang baik-baik, dari rizki yang telah kami berikan kepada kalian. Jadi Allah perintahkan kepada mereka untuk memakan dari rizki yang Allah telah berikan. Yang baik-baik, yang bergizi. Dan agar Allah perintahkan juga ya, agar mereka beribadah. Ya, seperti dalam surah yang lain, kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah dari rizki Tuhan kalian dan bersyukurlah kepada Allah. Tapi mereka tetap saja mengingkari Allah. Mereka menyelisih perintah Allah. Ingkar, menzalimi diri mereka sendiri. Ya, padahal mereka melihat ayat-ayat yang jelas itu. Mukjizat-mukjizat yang Allah jalankan melalui tangan Nabi Musa, mereka lihat itu. Ya, di zaman itu. Ya, mukjizat yang jelas. Ya, jadi di sini ya jelas ya, terang sekali. Ya, sahabat-sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhum itu sangat tampak sekali kelebihannya dibanding sahabat-sahabat para nabi yang lain.
Ya, dalam masalah kesabaran, kekuatan iman mereka sahabat Rasulullah SAW. Ya, mereka tidak membangkang kepada Nabi mereka, kepada Rasulullah. Ya, pada saat-saat safar, pada saat-saat peperangan, bagaimana? Ya, yang diantaranya perang Tabuk yang paling berat. Ya, karena perang Tabuk itu ya puncaknya panas itu. Tapi mereka taat kepada Rasulullah SAW. Dan tidak meminta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mukjizat apapun. Ya. Yang padahal itu mudah saja bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang ada itu riwayat bahwa saat perang Tabuk itu sahabat-sahabat minta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar berdoa untuk mencukupkan makanan mereka. Ya, dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa itu sehingga mereka yang lapar menjadi kenyang dengan makanan yang berkah. Nah, dan seterusnya ya. Tapi istilahnya ya tentang perang Tabuk ini banyak mukjizat sebenarnya. Yang jelas begini ya, yang jelas Allah telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada Bani Israel. Jadi kalau Allah siksa mereka bukan karena Allah itu zalim kepada mereka, mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Baik, sekarang ayat 58. Ibu Nurul sudah, Pak Anton sudah, Bu Asrifah sudah belum ya? Sudah Bu Asrifah tadi. Baik, Bu Atik. Bu Atik ya. Belum Ustaz. Ayat 58 ya Ustaz. Ya, silakan Bu Atik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qulna adkhulu hadhil qaryata fakulu minha haythu shi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Wa in, dan ingatlah ketika qulna, kami berkata, udkhulu, maka masuklah kalian, hadhihi, ini, al-qaryata, negeri, fakulu, makanlah kalian, minha, darinya, haitsu, di mana saja, syi'tum, kalian kehendaki, rogodan, dengan senang hati, wadkhulu, dan masuklah kalian, albab, dari pintu-pintu, wasujjadan, sambil bersujud, wakulu, dan katakanlah, hitotun, bebaskanlah kami dari dosa. Naghfir lakum, naghfir, ampuni kami, lakum, bagimu, khotoyakum, kesalahan kalian. Wasanazidu, dan sanazidu, dan akan kami tambahkan, al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik.
arti selengkapnya. Dan ketika kami berkata, masuklah kalian ke negeri ini dan makanlah kalian darinya dari mana saja kalian kehendaki dengan senang hati, dan masuklah kalian dari pintu-pintu sambil bersujud, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa dan ampunilah kami dari kesalahan kami, dan akan kami tambahkan bagi orang-orang yang berbuat baik. Sadaqallahul adzim. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Wa'id, dan ingatlah kalian semua ketika qulna, kami katakan, udkhulu, masuklah kalian, hadhil qaryata, desa ini, atau inilah desa, fakulu, makanlah kalian, minha, dari hadhil qaryah, dari desa ini, haitsu syi'tum, dimanapun kalian suka, ya, sesuka kalian. Ya, haitsu sih artinya sisi, ya, sisi. Jadi orang Arab mengatakan minjami haitsiyati, dari segala sisi. Ya, haitsu, dimanapun, syi'tum, kalian suka atau kalian kehendaki. Maksudnya haitsu syi'tum, sekehendak kalian, sesuka kalian. Makanlah kalian dari desa itu sesuka kalian. Ya. Raghadan itu artinya nikmat, ya. Raghadan. Haitsu syi'tum raghadan. Kata raghad nih bisa artinya secara bebas, itu raghadan. Wadkhulul baba, dan masuklah kalian, al-baba, pintu ini. Jadi ada pintunya itu untuk masuk negara. Kampungnya itu. Oke. Apanya, Bu? Ini kampungnya itu, ya, pintu kampungnya itu. Gitu, ya. Jadi kalau satu ini, ya, misalnya ini perbatasan, ya. Ini perbatasan negara, ya. Ini kan pasti ada ininya, perbatasan ini ada penjaga-penjaganya. Nah, saya bicara konteks sekarang, ya. Dulu tuh sudah ada perbatasan itu. Nah, masuklah pintu ini. Sujadan, dengan sujud, atau dalam keadaan sujud. Maksudnya dengan sujud, masuk sujud. Ada yang mengatakan sujud di sini maksudnya adalah ruku'. Wa qulu, dan katakanlah, hittatun. Hittatun itu dari kata hatta. Hatta itu artinya gugurkanlah dosa-dosa kami, itu hatta. Naghfir, niscaya kami ampuni, lakum, untuk kalian, khotoyakum, kesalahan-kesalahan kalian. Wasanazidu, dan kami akan menambahkan al-muhsinin, untuk orang-orang muslim. Allah akan tambahkan kenikmatannya buat orang-orang yang ihsan. Ya. Ini kental dengan sejarah seperti ini.
Ini Allah Subhanahu wa taala sedang mengungkit kenikmatannya kepada Bani Israel. Ya, di sini Allah sedang marah ya kepada Bani Israel. Dikasih kenikmatan oleh Allah tidak untuk ibadah tapi untuk maksiat. Ya. Di sini Allah marah kepada mereka karena mereka tidak mau jihad. Ya. Tidak mau masuk istilah sekarang Baitul Maqdis. Tidak mau masuki negeri yang disucikan. Ya, ketika mereka datang bersama Musa dari Mesir. Jadi mereka diperintahkan untuk masuk negeri Palestina itu. Ya, yang merupakan warisan dari bapak-bapak mereka, yaitu Nabi Yakub. Dari bapak mereka, Nabi Yakub. Ya. Mereka takut ya memerangi Amalek yang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak mau ya. Tidak mau berjihad, Allah hukum mereka dengan apa? Dengan tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki negara, mereka terpencar kemana-mana. Seperti dalam surah Al-Maidah itu. Jadi kalau ini negeri Koreanya Korea mana itu? Desa apa itu? Atau negerinya negeri mana ya? Nah, pendapat yang paling sahih kata Ibnu Katsir itu adalah Baitul Maqdis. Sebagaimana tertulis dalam riwayat As-Suddi, riwayat Ar-Rabi' bin Anas dan Qatadah, Abu Muslim Al-Asfahani dan yang lainnya. Ya. Mana buktinya? Buktinya ya dalam surah Al-Maidah ya. Tafsirannya ada dalam surah Al-Maidah ayat 21 sampai 24. Ya, jadi surah Al-Baqarah yang ayat 58 nih mesti dicocokkan atau dibawa pemahamannya pada surah Al-Maidah ayat 21 sampai 24. Ya. Di mana di situ Allah mengatakan Nabi Musa mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, udkhulul ardal muqaddasata. Masuklah kalian bumi yang disucikan. Baitul Maqdis itu berarti. Ya. Allati kataballahu lakum, yang telah Allah tentukan untuk kalian. Tapi mereka kan membangkang itu, tidak mau. Ya. Ada yang mengatakan itu Jericho. Ayat 21. Atau disebut Ariha Jericho. Nah, tapi ini nggak tepat ya. Nah, karena Jericho itu saat itu bukan jalurnya. Bukan jalur mereka dari Mesir. Satu ya. Terus yang kedua, yang mereka tuju memang bukan Jericho. Yang mereka tuju adalah Baitul Maqdis. Bukan Ariha. Bukan Jericho. Terus yang wadkhulul baba sujada, masuklah kalian dengan sujud. Ya, ulama-ulama mengatakan itu maksudnya adalah ruk'an sambil ruku. Kenapa pakainya sujadan? Ruku, sujud itu terkadang maknanya sama itu. Terkadang maknanya sama, ruku sama sujud. Ya, banyak sekali riwayat tentang ini. Nah, terus kata-kata hittah, tadi saya sudah jelaskan hittah dari kata hatta, yang bisa juga artinya hittatun maghfirah. Ya, atau begini ya, hittatun itu artinya hutta anna dzunubana. Ya, gugurkanlah dari kita dosa-dosa kita. Atau hittatun artinya maghfiratun. Nah, seperti kita kalau keluar dari WC itu apa bacanya itu?
Ghufranaka. Ya, ghufranaka itu apa artinya? Ya Allah, aku mohon ampunanmu. Ya. Itu makna hittah tuh. Tapi mereka ubah tuh kata hittahnya menjadi hintah. Ya, hintah itu apa? Hintah itu gandum. Disuruh ya Allah ampunilah kami, mereka mau gandum karena kata hittah itu dekat dengan kata hintah yang artinya gandum. Nah. Kata Allah, kalau kalian lakukan itu, kalian sujud, ya mau masuk begitu sujud terus mohon ampun kepada Allah, nanti Allah ampuni dosa-dosa kalian. Allah akan tambahkan kenikmatan-kenikmatan buat kalian dan seterusnya. Jadi bagaimana itu akhirnya? Akhirnya ini namanya reaksinya, ya disuruh hittatun tuh. Ya. Reaksinya di ayat 59. Yang belum Bu Atik sudah. Saya Ustaz. Ya, Bu Nining. Silakan. Ayat 59. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabaddala alladziina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa'anzalna 'alal ladziina zalamu rijzan minas samaa'i bima kanu yafsukun. Fabadala, maka mengganti alladzina orang-orang yang zalamu, mereka zalim, qaulan perkataan ghairal ladzi tidak selain yang qila lahum dikatakan kepada mereka. Fa'anzalna, maka kami turunkan alal ladina atas orang-orang yang zalamu, orang-orang yang zalim, rizqan siksa, mina dari as-samai langit-langit bima disebabkan kanu mereka sukun, orang-orang yang berbuat fasik. Mereka fasik ya. Mereka fasik. Maka mengganti orang-orang yang zalim perkataannya tidak selain yang dikatakan kepada mereka, maka kami turunkan atas orang-orang yang zalim siksa dari langit-langit disebabkan mereka adalah orang-orang yang buat fasik. Pusing ya. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. فَبَدَّلَ, maka mengganti, alladzina zalamu, orang-orang yang zalim itu, qaulan kata-kata, ya, ghairal ladzi, bukan kata-kata yang qila dikatakan lahum kepada mereka. Mana yang Allah perintahkan? Allah perintahkan mengucapkan hittah. Ya, tentu saja ketika mengucapkan hittah, hatinya memahami bahwa artinya hittah itu adalah ampunilah dosa-dosa kami. Kayak kita misalnya amin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, gitu enggak? Satu kata aja kan? Ya. Apa artinya? Ini artinya taqabbal du'aana. Kabulkanlah doa kami. Kabulkanlah doa kami. Itu. Kalau hittatun artinya hutta anna dzunubana.
ya gugurkanlah dari kami, hapuskanlah dari kami dosa-dosa kami. Gitu. Nah, hittah ini diganti oleh mereka dengan kata hintah. Oh, sambil tertawa mereka ngomong hintah, hintah, hintah. Dasar geblak ya. Hintah itu apa artinya? Gandum. Ya, gandum, gandum, gandum. Gitu. Jadi maknanya udah lain kan? Oh, kata itu. Itu ya. Jadi orang-orang yang zalim mengganti kata-kata, mengganti kata hito dengan kata yang tidak dikatakan, tidak diajarkan kepada mereka, tidak dikatakan kepada mereka. Fa'anzalna, maka kami turunkan ala alladzina zalamu, kepada mereka yang zalim, orang-orang yang zalim itu rijzan. Ibnu Abbas mengatakan kapan ada kata rijz di dalam Al-Quran artinya azab. Artinya sisa. Minas samai, dari langit. Bima kanu. Kalau ada bima kanu ini binya saja terjemah karena gitu Bu. Kanu mereka. Gitu. Ya. Jadi maknya tidak diterima, kanannya tidak terjemah, wawarisnya saja terjemah. Karena mereka adalah, kalau terjemah ya, adalah boleh. Yafsukun, mereka fasik. Apa itu fasik? Fasako ini artinya membangkang. Fasako itu artinya apa? Membangkang. Seperti aso. Aso juga artinya membangkang, maksiat. Ya, misalnya ayat yang mengatakan kana minal jinni. Iblis itu termasuk spesies jin. Fafasaqa an amri rabbih. Lalu dia membangkang perintah Tuhannya. Jadi yafsukun tadi membangkang, mereka membangkang. Ya, pembangkangan terhadap Allah itulah yang menyebabkan mereka disiksa dengan siksaan dari langit. Itu ya, saya kira cukup sampai di sini dulu ya. Ya, Ustaz. Ya, pasti udah capek. Tahal waktu. Ya, intahal waktu. Belum intah sih, masih ada 6 menit. Tapi takutnya udah dari pagi kan? Ustadz, yang hito diganti hinto tadi tulisannya gimana Ustadz? Hinto, hak nunto. Kak nunto. Hak nunto. Hinto. Tunto. Diplesetin, Bu. Hampir sama ya Ustadz. Hampir sama. Gandum, artinya gandum. Dablek ya. Dablek itu. Apa sih bahasa Betawinya dablek itu? Bengal. Apa bukan apa ada lagi? Oh ya. Enggak ada dari sini saya kalau ngomong sama. Tambeng. Bengal, tambeng, dablek. Cirebon. Apa itu? Tambeng. Cirebon. Bengal. Bocah aku tambeng pisan ya. Ya, bahasa Cirebon. Tapi orang Betawi ngomong juga tuh, tambeng amat nih anaknya. Baik, ini dulu Bu Nini. Ustadz, Ya Bu. penggunaan kata suma dengan fa itu apa Ustadz bedanya? Kalau fa itu antara satu kejadian dengan kejadian berikutnya tidak berjauhan. Ya, misalnya nazaltu amamal masjidi fadakhaltuhu. Ya, saya turun di depan masjid lalu saya masuk. Turun. Oh, langsung gitu ya. Langsung ya. Gitu. Kalau summa nggak begitu. Ya. Terus misal summa tuh
nazaltu amama Masjidil Istiqlal. Saya turun di depan Masjidil Istiqlal. Tsumma astarihu. Kemudian saya istirahat. Berarti ada selisih jeda. waktu antara turun sama istirahat. Ada kegiatan-kegiatan yang tidak saya sebutkan. Oh, iya. Ada jeda gitu ya, Ustaz. Ada jeda. Itu bedanya ya. Iya, makasih Ustaz. Sama-sama. Ustaz, maaf Ustaz, tadi hintotun, yang hintotun itu taunya pakai tahjid nggak Ustaz? Enggak. Enggak ya. Pakai nun. Hintotun. Hintotun, iya. Ha, nun, to dengan tak marbutoh. ta marbutoh ya Ustaz ya. Iya. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Sama-sama. Bahasa begitu ternyata. Bani Israel itu kok apa ya, dua blek ya gitu Ustadz ya, sudah Sebenarnya dikasih gini, kesempatan banyak gitu masih iya, kalau ini ya, kalau disebut Bani Israel biasanya bahasanya halus dalam Al-Quran. Tapi kalau sudah Yahudi, bahasanya Yahudi, wah pasti itu bahasa tegas, bahasa seperti itu. Karena kalau disebut Bani Israel itu bahasa halus sekali ya, untuk mengingatkan mereka akan kesalehan Nabi Yakub, ya, nenek moyang mereka. Nabi Yakub tuh Masya Allah soleh sekali. Tapi seperti apa perilakunya? Seperti yang dalam Al-Quran itu. Ya. Bani Israel itu tidak semuanya jelek. Ya, termasuk Bani Israel, keturunannya Nabi Yusuf, keturunannya Nabi Yusuf, keturunannya Bunyamin, ya, keturunannya Tolut. Tolut itu keturunannya Bunyamin. Tolut itu mertuanya Nabi Daud. Tolut. Kisahnya dalam Al-Quran. Yahudi bukannya juga asalnya keturunan Bani Israel? Iya, jadi Nabi Yakub yang membangkang punya gitu. anak 12. Ya, salah satunya Yehuda. Nah, dari Yehuda ini turun raja-raja, turun nabi-nabi. Nah, disebut Yehuda ini dari ini. Disebut Yahudi ini dari keturunannya Yehuda. Di sana ada turun yang lain. Keturunannya Nabi Yusuf, keturunannya Bunyamin, ini dari satu ibu. Nah, yang 10 dari satu ibu lagi. Karena Nabi Yakub berpoligami. Tapi semua anaknya Nabi Yakub disebut Bani Israel. Apakah Bani Israel pasti Yahudi? Ya tidak pasti. Apakah anak cucunya Nabi Yakub itu pasti tergabung dalam Yahudi? Nggak pasti. Ya, karena tidak semua turunan Yehuda. Tapi akan menjadi keturunan Yehuda apabila ada darah Yehuda. Misalnya keturunannya Nabi Yusuf, terus sampai bawah menikah dengan keturunannya dari Yehuda, jadi Yahudi, ya kan? Dan bagi mereka keturunan itu dari garis perempuan, bukan dari garis laki-laki. Ya, Bu? Kalau Arab keturunan dari garis laki-laki, itu Arab. Nah, Islam datang mengatakan keturunan itu bisa dari garis laki, bisa dari garis perempuan. Keturunan itu dari garis laki dan perempuan. Gitu. Makanya misalnya Imam Mahdi itu keturunannya Nabi Muhammad, keturunannya Hasan, keturunannya Husain, keturunannya Abbas. Bisa dari 3 garis itu. Kalau keturunannya Hasan, boleh jadi kesininya itu menikah dengan keturunannya Husain. Ya, kesini-sininya keturunan-keturunannya itu menikah dengan keturunannya Abbas.
Jadi nggak ada pertentangan tuh antara hadis-hadis itu. Apa sampai sekarang ini ada apa Yahudi itu, Ustadz, yang menentang ajaran-ajaran Ajaran apa itu? ajaran-ajaran dari Nabi gitu, Ustaz. Apa Ya, masih yang- ada keturunan Yahudi itu sampai sekarang gitu, Ustaz? Ya, sekarang Yahudi itu ada. Ya, Yahudi itu berkembang. Di Indonesia bahkan banyak Yahudi sudah. Ya. Yahudi yang terpelajar ya. Memang mereka belajar dari sana, dari orang Indonesia menisbatkan dirinya pada Yahudi. Yang orang Yahudinya tidak mengakui mereka. Tapi mereka ya, karena mereka belajar didoktrin dengan Taurat, dengan Talmud, mereka ikut Yahudi. Pakaiannya pakaian Yahudi, bicaranya bicara dengan Taurat. Nah, seperti apa pandangan mereka terhadap Islam? Pandangan mereka terhadap Islam baik, bagus. Tapi kenapa tidak percaya kepada Nabi Muhammad? Mereka bukan tidak percaya. Mereka katakan kita percaya. Muhammad itu Nabi, tapi itu untuk umat Islam. Ya, bagi Yahudi, ya Nabi Musa. Tapi kalau ditanya apakah ada kekeliruan dalam Al-Quran, rata-rata mereka entah karena apa namanya taqiyah atau mereka jujur. Dalam Al-Quran nggak ada salah. Berbeda dengan Kristen ya. Kalau Kristen, waduh, Quran salah semua. Nabi Muhammad dihujat setiap hari. Yahudi tidak begitu. Apa memang pintar-pintar, Ustadz, orang Yahudi itu? Orang Yahudi pintar-pintar. Yang terpelajarnya ya. Yang belajarnya pintar-pintar orang Yahudi. Dan akidahnya tidak berbeda dengan kita. Tentang Allah mereka tidak berbeda. Berbeda dengan Kristen. Kalau Kristen, berantakan. Maka Yahudi sangat benci kepada Kristen. Ya, Yahudi kalau datang ke Indonesia, orang Israel datang ke Indonesia mau ibadah, mesti ke masjid. Kenapa tidak ke gereja? Karena mereka menganggap gereja itu najis. Itu ya. Sekarang di Timur Tengah sedang digiat-giatkannya pertemuan dengan para rabi Yahudi. Begitu dikritik, kenapa orang-orang Arab sekarang dekat dengan Israel? Mereka katakan, bukan Israelnya ya. Ini orang-orangnya ini adalah murni ulama-ulama Yahudi. Jadi kita mengajak dialog dengan ulama-ulama Yahudi. Ya, membicarakan tentang kemanusiaan, membicarakan tentang bagaimana perdamaian dan seterusnya dengan ulama-ulama ini. Itu ya. Saya kira itu. Ada lagi? Sudah? Sudah. Sudah ya? Ya, Ya, sudah. Bu, cukup. Iya, terima kasih. Ini Ustaz. udah hidup Bu Nini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi Bu Nini, kelak Ustaz. Bu Nini Ya. besok saya tidak bisa ngajar bahasa Arab baik pagi maupun siangnya ya. Oh gitu, Ustaz, siap. Mau dengan Nama keundangan ya Ustaz ya. Semoga lancar Ustaz sampai di tujuan. banyak kawannya istri mau menikah. Ya Ustaz, nggak apa-apa. Nanti saya sampaikan di grup aja Bu Nini. Kasihan ya, kelas bahasa Arab lanjut. Iya. Kosong terus. Iya Bu Nini. Terkejar yang pagi tuh. Betulan karena Bu Nova nggak bisa tuh, ya kan? Iya. Jadi kayaknya harus gabung di pagi. Paulia tapi nggak bisa Paulia. Oke deh Bu, nggak apa-apa. Nanti saya umumin di grup, nggak apa-apa. Iya. Oke. Baik Ustaz, terima kasih banyak jazakallahu khairan katsira. Dan
Ustadz Azhari nggak bisa hadir di HBH. Kenapa? Nganter kakaknya pulang ke Mekah. Ya Yang tinggal Allah. di Mekah itu katanya. Kata kalau Ustadz Sujai. Kalau Ustadz Khalil sih bisa. Insya Allah. Alhamdulillah. Hmm. Ya udah, masa kalau Itu nggak saya bisa tahu. suruh bisa. Yang nggak bisa suruh bisa. Saya bilang, salah tanggal kali Ustadz. Enggak kan dia di Jogja katanya gitu. Tinggal di Ini Jogja. yang link kajian Ustadz yang tentang haji ada nggak? Ustadz? Apa? Kajian yang tentang haji yang saya tanya. Aduh, Oh, iya. itu Ustadz tuh udah ditanyain. Ya, Tadi Lu'ufa, nasitu. Nova. Ibu mau saya gabungkan ke grupnya teman nggak? Haji 2022 itu dia. Oh, iya. Enggak. Dia Mohon doanya ya Ustadz. bawa jemaah haji dia. Kalau mau saya ikutkan di situ. Semoga lancar ya Bu Asrifah. Iya, amin. Kalau Mohon doanya. berkenan Bu, kalau berkenan saya masukkan. Tapi dia di Facebook sih Bu. Ibu nggak main Nggak Facebook? punya Facebook. Ya udah, nggak apa-apa. Baik ya, kita sudahkan. Ya. Intahal waktu. Kita akan berjumpa kembali insya Allah di minggu depan ya. Ya. 27. Tanggal 4 itu saya mau buka angkatan baru Ustaz. Tanggal 4 Juni. Karena ini kan sedikit tuh pesertanya kan. Dan peserta lama bukan peserta angkatan 13. Gitu. Biar siapa? Ya itulah Bayu sama Ya. Ustadz kan nggak kebagian Sabtu. Kecuali kalau berhalangan nih kayak Om Rahman berhalangan kan sekarang. Kan Ustadz Serap namanya juga. Iya. Ya, saya juga nggak bisa tanggal 4 itu pas lagi ada lipat. Iya. Kan berangkat Ustadz. Tidak jadi berangkat tanggal 4 lah karena ada itu. Ada ini mau bikin wadah sama kawan-kawan. Wadah pergerakan. Gitu. Ya udah. Oke lah. Tak apa. Tak apalah. Jadi kita tetap ya. Kita sudahkan dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta